Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Mas Mualimin Radio, radionya pembelajar, informatif, inspiratif, dan edukatif. Di hari Selasa, tanggal 8 September 2020, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur Sobat Pembelajar, di sore hari ini kembali Irham menemani Sobat Pembelajar semua ya di program Raport Alumni ya, Radio Podcast Alumni. Hari ini ada alumni siapa? Spesial pastinya kita hadirkan buat Sobat Pembelajar semua yang sudah setia mendengarkan kita di sore hari ini ya. Bisa mendengarkan kita kembali Irham ingatin melalui siaran streaming radio kita di masmualiminradio.radiostream123.com, atau juga nanti bisa Sobat Pembelajar simak melalui akun YouTube kita di Aliyah Mualimi. Jangan lupa subscribe ya Sobat. Baik, Sobat Pembelajar, kita sapa dulu siapa bintang tamu kita hari ini. Ada, ini karena hari ini kita rapot alumni nih, jadi sesama alumni enaknya manggilnya abang nih ya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Sobat Pembelajar, kita kedatangan salah seorang alumni Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Mualimin ya. Untuk di Madrasah Aliyah Mualimin itu tamat tahun 1996 ya Bang. Iya, itu Abangda Mansur Daud Lubis SPD. Kalau di luaran dipanggilnya Ustadz ini. Ya, kalau di sini spesial nih pastinya karena ini merupakan bagian dari keluarga besar alumni Madrasah Aliyah Mualimin, maka kita panggil Abang ya, setelahnya Abang. Nah, Bang, nanti kita bakalan cerita nih Bang ya. Dan memotivasi juga tujuannya buat adik-adik kita terutama yang ada di Madrasah Aliyah Mualimin, bagaimana mereka hari ini punya cita-cita, punya mimpi mungkin. Nah, sama seperti tema kita hari ini Bang, kita mengangkat tema hari ini dulu pramuka, sekarang pendakwah. Nah, ini kita mau lihat nih apa sih korelasi atau hubungannya antara dulunya pramuka hari ini pendakwah. Kok bisa ya? Kenapa nggak dulunya pramuka hari ini pramuka? Gitu. Baik Sobat Pembelajar, nanti kita akan bincang-bincang, nanti kita akan cerita lebih jauh nih dengan Bang Mansur hari ini ya Sobat Pembelajar. Namun sebelumnya kami ingatin kembali, buat Sobat Pembelajar yang belum dengerin kita di sore hari ini, bisa menyimak pembicaraan kita ya melalui siaran streaming radio kita di masmualiminradio.radiostream123.com. Nah, Bang, kita cerita nih Bang, kalau boleh dari Abang asli Medan. Asli Medan. Berarti dulu mulai dari sekolah dasar deh Bang. Dulu sekolah dasarnya di mana Bang? Dulu sekolah SD di SD Negeri 0060823 di dekat Jalan Selamat di Simpang Lima. Okay. SD Negeri itu. Jadi di situ 6 tahun lah ya kan, dari kelas 1 sampai kelas 6. Tamat tahun 93. Nah, 93 baru melanjutkan ke Sanawiyah, Madrasah Sanawiyah Muallim. Nah, kalau 93 masuk Sanawiyah, tamat 96. Berarti kalau diurut-urut nih berarti Abang satu angkatan nih dengan bintang tamu kita minggu lalu yaitu Kak Rimbun Marpaung. Iya, satu kelas kami. Cuma dia satu angkatan. Cuma waktu Sanawiyah beliau kelas B, saya kelas A. Jadi beliau itu ya satu angkatan lah. Tapi waktu di Aliyah yang kami satu kelas. Kelas 1 Aliyah, kelas 3 Aliyah. Sama satu kelas ya Bang? Aliyah, satu kelas. Malah pernah ingat dulu satu bangku. Pernah satu bangku, berarti cukup dekat ya? Berarti Abang termasuk yang tahu lah cerita dulu Kak Rimbun itu pernah 2 sekolah gitu ya? Iya, dia dulu SMP-nya di mana? Iya, SMP 13 dulu. SMP 13, dia Sanawiyah di sini, di SMP juga tahu. Iya, tahu betul ya Bang. Nah, kalau Abang sendiri gimana? Ada cerita yang khusus nggak pada saat itu? Kenapa memilih untuk bersekolah di Mualimin, baik itu tingkat Sanawiyah atau di tingkat Aliyah sendiri? Waktu masih SD, itu kan SD umum itu. Memang kalau dari cerita orang tua,
nenek itu, almarhum nenek dulu pernah berpesan itu. Ini nanti cucuku ini jadi ustadz ini. Cucuku nanti jadi ustadz. Masih umur bayi, masih baru umur setahun atau iyalah baru setahun itu digendongnya ini kan nanti cucuku ini jadi ustadz. Berarti ini cerita orang tua ya, Bang? Jadi diingatkannya itulah kepingin nenek kalian itu. Jadi makanya ya kalau bisa nanti tamat ya di SD, waktu memang SD-nya SD umum, tapi sore ngaji. Ada ngaji madrasah dekat rumah itu. Emang kalau dulu SD pun kalau yang di bidang agama ya bukan sombong ya kan. Cuma kalau ikut lomba-lomba, lomba ajan, lomba apa semua itu ya selalu juara. Lomba ajan. Pernah sekali ikut pertama enggak menang, pulang ke rumah nangis. Kenapa? Gitu ya? Kenapa nangis kata mama? Enggak juara, Mak. Udah nanti kan ada lagi. Semenjak dari itu masih kelas 1 SD. Baru dari semenjak itu ya kalau di bidang agama memang selalu cepat dapat gitu kan. Jadi makanya mama bilang udahlah nanti tamat dari SD masuk sanawiyah. Udah di sekolah agama aja lah katanya gitu. Jadi makanya dulu nggak ada. Padahal tamat SD itu NIM. Kalau dulu kan masuk negeri kan dari NIM. Tinggi NIM itu. Kalau masuk ke negeri pun bisa jebol itu. Ya kan? Cuma udahlah ke Mualimi. Lagi pula motivasinya juga ada yang sebelumnya kan memang nggak ada kenal lagi yang lain, memang kenal Mualimin. Berarti image Mualimin memang sejak dulu adalah tempatnya untuk pengkaderan pendidikan agama berarti ya, Pak? Karena tahunya kalau dulu itu Mualimin kalau mau belajar agama yang mantap Mualimin lah. Nggak mondok, berarti pelajarannya seperti pesantren kan gitu. Pelajaran pesantren kan juga ada di situ. Karena dulu kalau mau masuk pesantren nggak sanggup orang tua. Mau biaya pesantren mahal begini gitu. Ada juga kepengen dulu mau pesantren, tapi kemana mau pesantren nggak sanggup, mah main ayah nggak sanggup pesantren. Dalam Mualimin aja. Tapi keinginan sekolah agama memang bukan hanya karena faktor keinginan orang tua, tapi secara pribadi juga memang ada ya, Pak. Karena jadi teringat lah ini. Waktu udah masuk Mualimin, udah terpasang simbol Mualimin di baju. Jadi kayak dulu kan walaupun kami saudara laki-laki semua. Itu kalau suruh nyuci sendiri tuh. Jadi waktu menjemur pakaian Mualimin tuh menjemurnya sengaja di depan itu. Karena kan rumah itu ada gang gitu. Sengaja itu dijemur di depan dan simbolnya itu nampak. Supaya orang tahu, supaya ditengok orang Mualimin gitu. Padahal ada rasa bangga sendiri gitu. Waktu dulu. Ketika bersekolah di kalau saya pribadi ada kebanggaan tersendiri rasanya bersekolah di Mualimin. Kalau orang lain. Iya. 2006 sampai naik panggung. Sampai hari ini 2020 bahkan Abang hari ini dipercaya sebagai ketua umum di Majelis Misbahul Muslimin. Iya. Nah, Bang, ini mungkin kan sobat pembelajar pengen dengar juga nih, Bang. Sedikit lah, Bang, untuk memberikan tausiah mungkin dakwah kepada sobat pembelajar di rumah. Boleh mungkin Bang sedikit disampaikan kepada sobat pembelajar semua, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ingin saya sampaikan dalam surat Fatir ayat 29. Allah ada berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholati wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya sesungguhnya mereka-mereka itu yang gemar baca Quran, yang mendirikan sholat, yang dia mau berinfak di jalan Allah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka inilah yang mengharapkan sebuah perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan
bahwa Allah itu mengatakan kalau kita ingin hidup sukses di atas dunia ini, karena di akhir ayat ini kan tadi Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini mengharapkan sebuah usaha yang tidak akan pernah rugi. Jadi kan kalau nggak rugi itu berarti untung. Sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. 3 syaratnya menurut surat Fatir ayat 29 ini. Maka ini juga boleh diamalkan bagi adik-adik yang masih sekolah, yang masih menuntut ilmu, yang di kehidupan kita ini yang begitu tantangannya begitu keras, kuat. Jadi inilah bisa kita jadikan pedoman. Siapa mereka itu yang bisa hidupnya sukses di atas dunia ini dan juga sukses nanti di akhirat. Yang pertama, orang yang gemar baca Quran. Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan di dunia ini adalah Al-Quran. Kita sebagai umat Islam seharusnya bangga memiliki kitab suci Al-Quran yang selalu menjadi trending topik sepanjang masa, sepanjang zaman, yang selalu menjadi diperbincangkan, yang selalu orang mempermasalahkan isi Al-Quran. Kenapa selalu orang mempermasalahkannya itu? Karena memang di dalam Al-Quran itu memang memiliki kebenaran. Jadi kalau ingin sukses kita baca Quran itu. Enggak paham kita artinya aja kita sudah mendapatkan pahala membacanya. Aponon lagi kalau kita mempelajarinya, kita mengamalkannya dan juga kita mengajarkannya lagi kepada orang lain. Jadi itu kunci yang pertama. Lalu yang kedua, wa aqamus shalah. Dirikan sholat. Bukan hanya mendirikan sholat, tapi dia meningkatkan kualitas ibadah sholat. Bangun subuh, sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi hidup kita itu berkah. Langkah pertama kita keluar dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Malah kan ada dalam sebuah riwayat dikatakan kalau kita tidur di waktu subuh, jauh rezeki. Jadi makanya amalkanlah sholat subuh, lalu zuhur, sholat asar, maghrib, sholat di tepat waktu, di awal waktu, isya. Jadi ternyata rupanya sholat inilah yang menjaga kita. Kalau kita menjalankan sholat itu dengan sebenar-benarnya. Jadi sholat ini menjaga kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah benar sholat kita, insya Allah. Allah akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itulah yang menjaga kita. Sholat itulah yang akan menuntun hidup kita ini ke jalan yang benar. Nah, itu kunci sukses yang kedua. Kunci sukses yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Menginfakkan sebahagian yang kita miliki. Kalau rumus matematika dunia, setiap apa yang kita miliki, kita keluarkan, pasti berkurang. Tapi ternyata kalau rumus matematika Allah, setiap apa yang kita miliki, kita keluarkan, maka itu akan diganti Allah. Dan dalam riwayat diganti Allah 10 kali lipat, ada juga yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 261 itu bahkan sampai 700 kali lipat mengganti setiap apa yang kita keluarkan. Jadi berimpak kita, bersodakoh kita jangan nunggu kaya. Berimpak dan bersodakohlah kamu, maka Allah akan mengkayakan. Jadi rupanya diganti Allah. 1 itu diganti Allah 10 kali lipat. Jadi nggak pernah rugi. Jadi maka kalau pesan saya, inilah, jadikanlah ini pedoman hidup kita. Baik itu dia seorang pelajar, baik itu dia seorang pegawai, baik itu dia sebagai anak, baik dia itu sebagai orang tua, dan apapun dia itu, apapun kita di dunia ini, kalau dia sepanjang membaca Al-Quran, menjaga sholat, dan juga mengeluarkan sebahagian yang kita miliki, insya Allah kita akan menjadi manusia yang sukses. Sukses dunia, sukses. Itu mungkin aja lah.
Itu sedikit aja juga udah banyak itu Bang, kalau diamalkan. Iya, Iya. diamalkan. Kalau diamalkan. Tapi kalau cuma didengar aja, itu juga Iya, bakalan sia-sia ya. diamalkan. Insya Allah saya pun dah mengamalkannya itu ada. Iya. Benar. Ini yang paling penting. Yang paling penting dari dakwah itu apabila disampaikan ya kita harus melakukan ya Bang. Ya. Supaya bermanfaat dalam kehidupan kita. 3 poin tadi yang sebenarnya ini poin-poin yang biasa kalau dikerjakan ya Bang. Ya. Tapi untuk apa ya namanya, menjalaninya dengan tekun dan terus-terusan ini mungkin yang banyak Harus sabar. sobat pembelajar di rumah yang apalagi generasi-generasi muda hari ini. Oh, ya iya. kan? Nah, ini yang mungkin belum. Padahal ini hal-hal yang biasa kita lakukan, gemar membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat dan meningkatkan kualitas sholat, kemudian menginfakkan sebahagian yang kita miliki tentunya di jalan Allah. Ya. Baik, ini mudah-mudahan menginspirasi sobat pembelajar semua. Ya, apa yang tadi sedikit disampaikan oleh Bang Mansur. Ya. Nah, Bang, hari ini selain bergerak di bidang dakwah, apakah masih aktif juga di dunia pendidikan, Bang? Saya mengajar di SMP Negeri 1 Medan. Itu guru agama. Dari tahun 2010 saya di situ. Sebelum-sebelumnya udah banyak lah sekolah tempat saya mengajar berpindah-pindah. Cuma memang belum pernah mengabdikan diri di Unipa. Di Al-Wasliyah. Cuma sekarang mengabdikan dirinya di luar. Saya sekarang kan di samping tadi yang ketua umum Majelis Fisqal Muslimin, saya juga ketua pimpinan cabang Al-Wasliyah Medan Amplas. Jadi ya mungkin ilmu pendidikannya itu bisa diterapkan di majelis pendidikan di PJ Medan Amplas. Nah, disitulah di luar dari kegiatan-kegiatan dakwah, sampai itu berorganisasi. Organisasi yang sekarang saya pegang itulah ya, Ketua Majelis Fisqal Muslimin dan juga Ketua Pimpinan Cabang Al-Wasliyah Kecamatan Medan Amplas. Dan juga ada satu lagi wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Amplas. Jadi mungkin dakwahnya itu dari media-media ini juga kan bisa kita dakwah. Iya. Jadi media ini bisa kita masuk nanti lebih gampang di rumah. Hari ini juga mulai aktif di dunia YouTube ya Bang ya? Itu. Karena saya juga beranggapan ya kadang-kadang dakwah ini kan semua media perlu juga kan. Jadi ada juga akun coba-coba lah, mana tahu ada orang-orang buka-buka mau dengar yang sampaikan sedikitnya disampaikan tuh channel YouTube kami itu saya dengan anak saya tuh Yazid itu. Ustadz Daud TV Dakwah. Oke. Itu nama akun channelnya YouTube-nya Bang ya? Oke. Tujuan kita menghadirkan para alumni di sini adalah untuk memberikan wawasan ya. Ada banyak peluang yang bisa didapat. Tergantung bagaimana kita menjalaninya ya Bang ya. Kalau kemarin ada Kak Rimun di dunia IT, tekun di dunia IT, walaupun bersekolah di madrasah, hari ini Abang siswa madrasah aktif di dunia dakwah. Ya, jadi banyak pilihan ya Bang ya. Jadi bisa kemana aja. Ya. Tergantung bagaimana mereka mau mengejar cita-cita ya Bang. Iya, semua bisa. Jadi nggak ada alasan mau sekolah madrasah atau di sekolah umum. Nggak ada, sama. Malah kawan-kawan saya ada satu itu namanya Jeffrey Hamdani, sekarang kepala desa. Kepala desa Bang? Kepala desa di Tanjung Merawabi. Jadi ada juga yang aktif di dunia politik juga ada. Yang tentara juga ada. Iya benar. Jadi makanya nggak terhalang. Yang namanya kita sekolah madrasah sama. Peluangnya sama. Peluang sama dengan sekolah umum. Cuma ada satu kelebihan yang di sekolah agama. Sampai kapanpun agama itu akan lengket dan akan teringat. Begitu dia lari melenceng, dia akan teringat dengan yang sudah dipelajari. Karena banyak mungkin anggapan orang Bang, ketika anak ngaji katanya ya Bang. Iya. Anak ngaji bisa jadi apa? Paling jadi ustadz kan begitu Bang ya. Image itu kan sangat melekat dulu. Makanya mungkin dulu sekolah madrasah itu nggak terlalu favorit. Makanya tadi Abang bilang tadi bagi Abang pribadi kebanggaan. Ketika ngejemur baju, harus nampakkan simbolnya.
Tapi bagi sebagian orang mungkin dulu menjadi satu Memang ya. image yang negatif ya Bang ya. Kalau dulu nggak favorit sekolah madrasah, nggak favorit. Kawan-kawan di taman SD itu nggak ada yang sekolah madrasah, cuma saya tuh yang ke madrasah. Makanya dulu image madrasah itu ya nggak begitu favorit lah sama anak tinggalan lah. Malah aneh dulu ditengok perempuannya pakai celana hijau baju putih kan gitu. Kok laki-lakinya bajunya putih celana hitam pakai peci, nampak kampungan gitu kan. Nggak gaul. Kalau istilah sekarang nggak gaul. Tapi sebenarnya kalau sekarang malah yang madrasah itulah yang gaul. Kalau memang yang gaul yang sebenarnya itu ya madrasah. Dia madrasah kalau sekolah umum hanya dunianya aja dapat. Tapi kalau madrasah dunia akhirat dapat. Dua-dua dapat. Dua-duanya dapat. Jadi satu kebanggaan seharusnya kita yang di madrasah ini. Dunianya kita dapat, akhiratnya kita dapat. Ilmu dunia kita dapat, ilmu akhiratnya kita dapat. Jadi jangan kita minder yang sekolah madrasah. Nggak perlu minder. Nanti setelah selesai dari sekolah barulah dirasakan apa manfaat dari madrasah. Oke, itu dia sobat pembelajar. Artinya kita jangan malu, kita jangan merasa minder apabila kita hari ini berada di madrasah. Karena kamu bisa mengejar cita-citamu, tergantung bagaimana kamu menjalani dan melakukan. Ya, baik. Sedikit lagi. Yang harus jadi motivasi, tengok Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Iya, Tamatan Mu'alimin. Hari ini sudah berdakwah. Bukan hanya di tingkat nasional, Bang, tapi juga internasional. Internasional. Dikenal orang seantero di dunia ini. Itu satu kebanggaan bagi kita pastinya yang hari ini menempuh pendidikan di madrasah Mu'alimin, baik di tingkat sanawiyah ataupun hari ini kamu yang pastinya berada di tingkat madrasah aliyah Mu'alimin. Baik Bang, sebelum kita akhiri siaran kita di sore hari ini Bang, mungkin seperti tadi Ilham sampaikan, boleh kasih sedikit kata-kata bijak, mungkin pesan-pesan positif buat sobat pembelajar yang ada di rumah. Ada pepatah mengatakan, ada sebuah riwayat mengatakan, menuntut ilmu dari buayan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada habisnya. Sampai kapanpun terus menuntut ilmu. Walaupun nanti udah tamat sanawiyah, tamat aliyah, tamat kuliah, ilmu itu terus harus diisi dan apa istilahnya kalau kita di handphone ini dicas. Ada kadang-kadang yang kita dulunya pelajari ternyata nggak pernah kita buka-buka kembali, jadi lupa. Jadi makanya ilmu itu sebenarnya betul kata Rasul, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari kecil sampai kita mau meninggal terus tak berhenti-hentinya kita yang menuntut ilmu. Mengulang-ulangnya. Ilmu itu seputar-seputar itu aja ilmu itu. Tapi dia harus sering-sering diulang-ulang. Kadang ada lupa kita ternyata oh ini pernah pelajari dulu. Setelah diulang itu, oh ini dah belum pelajari dulu. Jadi makanya jangan aja handphone yang kita cas. Diri kita, hati kita itu juga harus kita cas untuk dengan ilmu pengetahuan. Jadi supaya kita itu hidup bermanfaat. Khairun nas fa'um binnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memiliki manfaat bagi orang lain. Ini itu. Terima kasih Bang, luar biasa pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi ya bagi sobat pembelajar semua yang hari ini masih menempuh pendidikan baik di tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Apalagi kamu yang hari ini menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Mu'alimin Medan ya. Mudah-mudahan cerita kita hari ini dapat memberikan manfaat, dapat mengedukasi kamu, dapat memberikan informasi kepada kamu dan menginspirasi kamu semua pastinya sobat pembelajar. Terima kasih juga Bang sekali lagi sudah mau hadir ke studio kita hari ini. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa berharga tentunya bagi kita. Bagaimana paling tidak ini bentuk daripada apa ya Bang ya, kontribusi ya dari alumni ya, yang hari ini sudah sukses di luar sana. Kami doakan juga Abang semakin sukses. Amin. Di luar sana jadi orang yang berhasil, terutama di bidang dakwah. Amin. Mudah-mudahan bisa juga nanti paling tidak menyamai level Ustadz Abdul Somad. Insya Allah, amin.
Baik, Sobat Pembelajar juga terima kasih kami ucapin di sore hari ini sudah setia dengerin kita dari pukul 16.00 tadi sampai sekarang pukul 17.30 sore. Artinya Irham beserta Bang Mansur Daud, bintang tamu kita hari ini harus undur diri dari ruang dengar Sobat Pembelajar semuanya. Jangan lupa besok di hari Rabu kita akan ketemu kembali ya di pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.30. Seperti biasa besok di hari Rabu kita akan ada program rapor guru ya, radio podcast guru. Ada siapa besok? Nah, pantengin terus. Jangan lupa untuk melihat informasi-informasi terbaru kita bisa melalui akun Instagram kita di Mas Mualimin Radio atau bisa juga Sobat Pembelajar dapatkan melalui akun Facebook kita, radionya Pembelajar, dan tentunya akun sekolah kita, Aliyah Mualimin Unifa ya. Bisa kamu pantengin dan kamu dapat informasi siapa yang bakal menjadi bintang tamu kita besok di Radio Podcast Guru. Oke? Jadi stay tune terus setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di masmualiminradio.radiostream123.com. Irham dan Bang Mansur, mohon maaf andai kata selama siaran streaming kita hari ini ada melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan atau kata-kata kami yang kurang tepat di hati Sobat Pembelajar semuanya. Secara pribadi kami mohon dimaafkan. Dan akhirnya, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.